pemerintah Indonesia tidak tahu jika ada masalah dengan teman-teman kita, rasanya dosa negara abai terhadap masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Mau tidak mau saya ketemu dengan dengan Chief Executive of Macau-nya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya perlindungan kepada pekerja migran kita bisa berikan. Dan ternyata memang yang kita dorong memang bukan domestic worker-nya, tapi adalah sektor formal yang ternyata juga terbuka di migran. Jadi ini masyarakatnya sudah ingin banget kerja di Macau dan sudah mulai banyak kerja di Macau. Kalau kita kemudian tidak memastikan perlindungannya juga sama. Jadi mohon maaf, memang ke Hongkong ini karena besok mau balik ke Jakarta, Hongkong dulu. Kenapa nggak ada kegiatan? Tahun lalu saya Burika ya sudah ada kegiatan, jadi tahun ini ganti saya ke Macau. Tapi saya tadi diprotes oleh ibu-ibu, kok nggak bikin kegiatan di Hongkong? Kan sudah tahun lalu. Jawabnya apa? Tahun lalu, tahun ini kan belum. Benar juga sih. Tapi alhamdulillah sore hari ini bisa ketemu dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya tahu bekerja di luar negeri adalah bukan hal yang mudah. Benar? Bukan hal yang mudah. Tapi ibu-ibu luar biasa tangguh, meskipun tidak mudah bisa menaklukkan Hongkong. Kan keren banget. Dan saya senang apresiasi kebijakan pemerintah Hongkong yang memberikan libur satu minggu satu kali. Ditambah public holiday. Saya kira ini kan sesuatu yang ya namanya orang kerja, bisa aja lo kerja 7 hari dalam 1 minggu, tapi kan namanya badan ini protes, bener nggak? Protes enak aja lo, itu kan protesnya begitu. Jadi badan ini juga butuh istirahat, dan istirahat tidak dibebani oleh pekerjaan. Tapi yang saya sangat salut adalah meskipun teman-teman diberikan libur 1 hari dalam 1 minggu, dilala liburan yang paling enak itu ngaji. Wow, ya Allah. Jadi siraman rohaninya dapat terus. Itu yang luar biasa. Jadi saya itu Pak Kiai nggak pernah tuh bilang kekaguman saya kepada ibu-ibu. Oh iya, luar biasa. Karena saya belum tentu bisa. Bapak ibu ini kan luar biasa, bekerja di rantauan, jauh dari keluarga, tapi tetap fine. Maka saya kalau ketemu berapa tahun? 20 tahun. Oh lama ya 20 tahun. Ketemu lagi, saya 25 tahun. Ya Allah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Ibu-ibu semua bisa ada kegiatan positif yang dilakukan selama liburan, dan tentu bagi kami pemerintah itu yang kami harapkan, dan pemerintah sebisa mungkin memberikan ruang, dan memang alhamdulillah di Hongkong itu ruang ekspresi keagamaan juga terbuka, ekspresi sosial budaya juga terbuka. Jadi itu yang harus kita syukuri, tinggal kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu. Ya, kalau enggak kan nggak tahu pergi kemana. Kemana-mana ya. Sesungguhnya kan bagi ibu-ibu kan mungkin aja kemana-mana ya. Karena bisa kan kemana-mana. Tapi alhamdulillah kemana-mananya ke masjid. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali ibu-ibu semua. Harapan kami ibu-ibu tidak hanya bekerja di Hongkong ini, tapi ibu juga bisa membawa nama Indonesia. Jadi ibu-ibu semualah nama Indonesia. Kalau misalnya ternyata pekerja Indonesia itu yang suka bawa narkoba, pekerja Indonesia itu ternyata kan kita nggak enak ya. Benar nggak?
Karena saya dengar, wah ada itu, ternyata bawa narkoba. Itu berarti kan nggak menambah nama Indonesia. Nama Indonesia itu adalah nama pekerja yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang punya tanggung jawab sosial, yang punya, oh itu baru keren, itu luar biasa. Dan itu ada di ibu-ibu semua, tepuk tangan dong ibu-ibu. Alhamdulillah. Amin. Di masjid nggak boleh. Oh iya, di masjid nggak boleh, mohon maaf. Ini karena luapan ekspresinya ya. Mohon maaf Pak Kiai, ini mohon maaf. Ya, ditipu, ditaipu, tepuk tangannya tadi. Jadi itu. Oh ya, saya ingin sampaikan juga kemarin waktu saya ke Makau, saya mensosialisasikan tentang Permenaker nomor 4 tahun 2003. Ada ibu yang tahu Permenaker nomor 4 tahun 2003? Kan belum ya Bu? Itu tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebelumnya itu ada Permenaker nomor 18 tahun 2018. Itu tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Tapi manfaat yang diperoleh bagi teman jaminan sosial ketenagakerjaan dari pekerja migran, kurang lengkap ya, itu tidak seluas Permenaker nomor 4. Jadi Permenaker nomor 4 ini dengan iuran bayar preminya sama, tetapi manfaatnya lebih luas. Jadi dan manfaatnya itu tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi keluarganya. Tidak hanya selama di negara penempatan, tapi sampai kembali ke Indonesia. Apa sih contohnya manfaat? Ini contohnya manfaat. Jika PMI meninggal dunia, ini semua kan pasti akan meninggal dunia ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan diberikan oleh Allah. Itu keluarganya itu mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi untuk 2 anak. Jadi kalau PMI itu meninggal, maka dia juga berhak mendapatkan santunan. PMI yang mengalami kecelakaan selama bekerja di Hong Kong, itu biaya selama di negara Hong Kong juga dapat. Kemudian itu manfaatnya. Dan yang baru lagi, nah untuk bilangin dari tentu kita tidak ingin bagi PMI yang mengalami pemerkosaan itu diberikan bantuan selama sebesar 50 juta. Penempatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja juga mendapatkan penggantian. Ada 7 manfaat baru. Kemudian manfaat setelah pulang apa? Manfaat setelah pulang itu setelah selesai kontrak dan kembali ke Indonesia, jika mengalami kecelakaan atau kematian, selama durasi 1 bulan setelah pulang kembali ke Indonesia masih mendapatkan cover. Jadi kan kadang-kadang kita nggak tahu ya Bu, udah kan beres di sini sudah dibayar asuransinya, begitu pulang selama di perjalanan mengalami kecelakaan misalnya atau sampai meninggal itu mendapatkan cover. Jadi covernya itu 1 bulan pasca penempatan pulang. Ini kalau saya menjelaskan pasti panjang ya. Saya minta Bu Rika pada kesempatan-kesempatan ada brosur-brosurnya ya. Brosur-brosurnya itu disebar ke teman-teman. Kemudian memang kami yang banyak dialami oleh PMI itu adalah di mana bayar perpanjangan preminya. Kemudian gimana cara klaimnya? Kalau yang belum pernah punya BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana cara mendaftarnya? Ini kami sedang minta BPJS untuk koordinasi terus dengan KJRI agar punya kontrak khusus bagi teman-teman yang mengalami macam-macam, mulai dari mendaftar, memperpanjang atau sampai saya BPJS yang ini peraturan saya buat, peraturan menteri, tapi eksekusinya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Sedang melakukan sosialisasi secara masif, meskipun Bu Rika juga secara daring juga dilakukan, tapi karena jumlahnya pekerjanya banyak belum sempat tercover semuanya. Ini
Ini saya minta ya Bu Rika, paling enggak brosur-brosurnya nanti ini BPJS sudah ada di Hongkong, sedang berbicara dengan KJRI agar punya counter atau punya desk sendiri yang mempermudah bagi semua BM. Saya kira itu ibu-ibu yang soleha, insya Allah. Saya sekali lagi senang dan bangga dengan ibu-ibu semua. Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan saya atas nama pemerintah selalu menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tinggi karena ibu tidak hanya membangun ekonomi keluarga, tapi ekonomi masyarakat dari mana ibu-ibu semua berasal dan secara umum memberikan kontribusi pada perekonomian nasional kita. Jadi remitensi yang dikirim oleh pekerja migran itu 160 triliun lebih. Itu jumlah yang tidak sedikit. Jadi devisa yang disumbangkan dari remitensi ibu-ibu semua juga sangat besar. Intinya I love you full buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa saja sebelum kita berpisah dengan Bu Menteri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فلا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Moga Bu Yansi ditutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhaimin dan Ibu Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah beserta rombongan. Alhamdulillah, demikianlah tadi acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan, saya pribadi dan mewakili semua yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.